Halo sobat, jumpa lagi dengan saya di channel budidaya ikan gembira PCPS. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang bahaya lumut untuk larva ikan lele ya. Dan kenapa saya ingin membahas mengenai tentang bahaya lumut untuk larva ikan lele, karena supaya teman-teman pemula itu paham ya, bagaimana cara sih mengatasi lumut yang terlalu banyak pada kolam ikan lele, ataupun cara mengatasi larva yang mungkin trouble akibat lumut ya. Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir supaya teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini ya teman-teman ya. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan klik tombol like dan subscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ya. Dan sebelum saya melanjutkan video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, kita kembali ke pembahasan awal ya. Jadi apa sih dampak ataupun bahayanya lumut yang ada pada kolam ikan lele ya, ataupun larva ikan lele. Jadi pernah ada yang berkomentar di channel YouTube saya ya, mengenai lumut itu bisa untuk pakan ikan lele ya. Jadi saya ketawa aja ya teman ya. Ya mungkin dia punya pengalaman yang berbeda. Saya ya nggak mau apa ya, istilahnya itu nggak mau berdebat, karena mungkin setiap petani punya caranya masing-masing teman ya. Mungkin dia bisa memproses lumut menjadi pakan atau gimana ya, saya nggak tahu juga. Dan saya akan bahas mengenai tentang bahaya lumut untuk larva, itu saja teman ya. Oke teman ya, kita akan bahas. Sebelum itu, buat teman khususnya untuk pemula, silahkan siapkan kertas beserta pulpen supaya teman paham dan bisa mencatat sekiranya hal-hal yang penting teman ya. Oke, yang pertama, dampak dari lumut ataupun istilahnya itu alga yang ada di kolam ataupun lumut itu tadi ya teman ya. Dampak dari lumut tersebut itu sangat bahaya sekali terhadap larva untuk ikan lele kita teman ya. Misal contoh seperti ini ya, walaupun ini lumutnya tidak terlalu banyak ya, tapi masih ada lumutnya teman ya. Ini nggak kelihatan larvanya ya karena masih kecil. Ini usia 8 hari teman ya. Kalau kondisi malam hari pasti kelihatan ya. Jadi kita akan pantau dari sini saja teman ya. Jadi bagaimana sih Bang cara mengatasi lumut yang ada di kolam itu supaya larva kita itu tidak trouble ataupun tidak pada kena penyakit atau jamur? Caranya cukuplah sederhana dan mudah sekali untuk dipraktekkan teman-teman ya. Yang pertama, silahkan teman-teman siapkan hal berikut ini ya. Sorry hampir jatuh teman-teman ya. Yang pertama, jika kolam teman-teman berada di tempat yang terbuka, silahkan, saya sarankan buat teman-teman silahkan tutup kurang lebih sekitar 50% ataupun 40% dari sebagian kolam ya. Karena sinar matahari secara langsung yang terkena pada kolam itu akan mempercepat pertumbuhan lumut ya. Itu untuk pencegahan awal teman ya. Lalu pencegahan yang kedua, kita bisa antisipasi dengan cara hal berikut ini. Teman bisa menutup dengan paranet ya, ataupun tikar ataupun yang lain. Kalau bisa kita tutup 100%, tapi tentunya untuk penutup tersebut kita harus menggunakan paranet ya, supaya sinar matahari tersebut itu masih akan masuk tapi dengan jumlah yang istilahnya itu nipis lah ya teman ya. Jadi seperti itu, jadi tidak langsung terkena paparan sinar matahari secara langsung ya. Dan dampak dari sinar matahari secara langsung itu pun sangat bahaya sekali untuk kolam kita, karena bisa anget ya, ataupun mateng ikan kita nanti ya, ataupun ngobong istilahnya untuk pembenihan ya. Setelah kita memberikan penutup ya teman ya, kita yang kedua itu tadi kita harus memberikan obat catfish teman ya. Obat catfish tersebut biasanya digunakan sebagai untuk penghambat dari pertumbuhan lumut ya. Jadi itu bisa mencegah lah ya. Dan mungkin selain dari pencegahan lumut, catfish itu sendiri bisa membunuh bakteri, istilahnya itu mengobati ikan yang sakit. Banyak sekali manfaat dari catfish teman ya. Dan catfish itu sendiri, jika teman bertanya kapan sih waktu kapan sih waktu pemberian obat catfish untuk ikan lele kita, itu kapan sih waktunya?
sebenarnya untuk larva teman ya, itu saya kasihkan pada proses saat pemijahan, itu saya kasih kurang lebih sekitar 1 tutup bagian dalam ya. Lalu setelah kita larva usia 3 hari, kita kasih lagi 1 tutup bagian dalam tutup botol itu tadi. Istilahnya itu kita kasih 3 hari sekali lah ya, supaya menjaga kualitas air kita itu, supaya pertumbuhan lumutnya itu tidak sampai apa ya, terlalu banyak teman ya. Kalau teman menggunakan kere ataupun paranet, itu akan lebih bagus lagi dan akan lebih baik lagi jika teman menyipon ataupun kolamnya itu disipon ya, ataupun dibersihkan ya bagian dasarnya itu, supaya kotoran-kotoran ikan lele ataupun lumut yang masih membandel itu akan bersih ya. Tujuan dari itu semua adalah supaya kualitas air itu akan meningkat, larva akan tetap sehat, dan pertumbuhan akan lebih maksimal ataupun lebih cepat teman ya. Dan buat teman yang ingin tahu bagaimana cara menyipon kolam ikan lele, silahkan tonton di video saya atau di channel saya, sudah pernah saya buatkan ya. Dan untuk obat catfish itu sendiri saya juga pernah bahas di channel saya, silahkan teman cari saja, nanti pasti akan ketemu ya. Kita akan kembali ke topik teman ya. Jadi kita akan membahas dampak dari lumut itu tadi teman ya. Lumut sebenarnya ada 2 macam teman ya, untuk jenis hijau dan lumut hitam ya. Jadi hitam itu ada di kolam lele dan ada juga yang hijau ya. Itu sama-sama bahaya teman ya, tapi yang lebih bahaya itu yang hitam. Nanti saya akan coba ambilkan ya. Ini di kolam saya ada, tapi sedikit teman ya, mungkin bisa diambil atau enggak saya nggak tahu ya. Oke, kita akan coba ambil. Ya, jadi seperti ini teman. Ini yang mungkin lumut yang bercampur dengan kotoran, jadi warnanya hitam ya. Itu yang bahaya, karena amoniak sudah menyatu dengan lumut, sehingga itu kesukaan dari larva untuk bersembunyi, dan pada akhirnya larva akan terjangkit semacam jamur ataupun bakteri ya. Itu akan bahaya teman ya. Kita bisa cara mengatasinya, kita cukup ganti setiap sore ataupun pagi hari ya, tidak diganti, maksudnya dikurangi lah airnya, dikurangi, lalu kita tambahkan air yang baru, supaya air yang ada di kolam larva itu akan tetap stabil ya. Dan kalau teman pemula, silahkan, alat yang paling penting adalah pH meter ya, pH meter sama alat pengukur suhu untuk air ikan ya. Itu sangat penting sekali, supaya teman tahu suhu berapa dan pH-nya itu berapa, supaya teman mudah untuk memantau ya. Kalau sudah mahir ataupun sudah bisa, teman cukup celupkan tangan seperti ini, mungkin sudah bisa memperkirakan pH-nya ataupun suhunya itu berapa. Kalau pH ya nggak tahu ya, cuma kalau pH biasanya saya analisa itu dari ciri-ciri ikan ya. Kalau mungkin ikannya ada yang kurang bagus ataupun pada naik atau bergerombol, itu mungkin saja pH ataupun suhunya yang berubah. Dan untuk lumut hijau itu sendiri teman ya, sebenarnya ya sangat merepotkan sekali ya, walaupun tingkat resiko lebih minim. Untuk merepotkannya itu gimana bang? Maksudnya adalah begini teman ya, jika teman melakukan penyortiran awal ya, misal contoh ya, saya akan ambilkan alat sortir yang pertama. Ini teman ya, ini saya ada alat sortir pertama. Ini ya, alat sortir pertama ini kan kecil ya. Jika teman melakukan penyortiran pertama, jika kita serok ikan ya, itu pasti akan secara tidak langsung lumut akan menghambat dari lubang-lubang ini teman ya. Itu yang merepotkan ya, dan pada akhirnya larva tersebut akan terbungkus oleh lumut, dan bisa mengakibatkan stres yang lumayan parah atau cukup parah, bahkan bisa menimbulkan kematian pada larva itu sendiri teman ya. Dan buat teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ataupun ikan nila, silahkan teman tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab melalui video ataupun komentar secara langsung teman ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan Nusantara, salam jos ya. Salam sukses selalu buat teman-teman, dan
Buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang terima kasih yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya, dan salam sukses selalu buat teman-teman ya. Oke, sip.